Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas dan melanjutkan mata kuliah pemrograman jaringan. Pada hari ini kita akan membahas tentang filter stream. Filter stream ini merupakan kelanjutan dari stream yang telah kita pelajari kemarin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan saya. Tujuan dari pertemuan hari ini yaitu Anda memahami fungsi dan mengetahui kelebihan dari filter stream. Kemudian Anda diharapkan juga bisa menerapkan filter stream dalam aplikasi Java. Seperti yang telah saya terangkan tadi, bahwa filter stream itu mirip sekali dengan stream, hanya berbeda cara kerjanya saja. Berikut perbedaan antara stream dan filter stream. Stream yang kita telah ketahui bahwa dia melakukan pembacaan atau penulisan menggunakan basis byte. Jadi misalkan ada huruf A, gitu, nanti byte-nya apa, baru nanti akan dikomunikasikan. Bisa membaca atau menerima, atau mungkin kita bisa mengirim atau menulis. Nah, ini sangat fleksibilitasnya sangat terbatas sekali gitu ya. Jika yang kita kirimkan itu datanya banyak. Nah, beda dengan filter stream, filter stream ini basisnya adalah buffer. Seperti yang telah saya jelaskan kemarin di pertemuan yang sebelumnya ini, bahwa buffer itu digunakan untuk menampung dulu ya. Jadi ada tampungan byte gitu ya. Kemudian kalau sudah memenuhi kriteria baru ini dikirim. Jadi dia nanti komunikasinya tidak satu persatu tetapi satu blok buffer. Ini perbedaannya ya. Jadi filter stream dalam pembacaannya itu menggunakan buffer, akhirnya fleksibilitasnya sangat efisien. Nah, yang kedua, stream ini membacanya per karakter seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tetapi filter stream bisa membacanya per baris. Jadi baris nanti dimasukkan ke buffer, kemudian buffernya ini nanti yang dikomunikasikan. Seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. Jadi buffer itu adalah sebuah tampungan. Kemudian nanti kita bisa mengisinya sebagai masukan. Kalau nanti sudah penuh baru dia akan bisa jadi keluaran yang selanjutnya akan diproses. Jenis filter stream ada dua, sama seperti stream. Yang pertama yaitu filter input stream. Dia fungsinya untuk membaca atau menerima. Nah, kemudian yang kedua yaitu filter output stream. Tugasnya yaitu mengirim atau menulis. Oke, agar lebih jelasnya, membuat sebuah aplikasi untuk membaca dan menulis masukan yang dari konsul, dan kemudian nanti kita juga akan mencoba juga bagaimana kalau kita membaca sama menulis dari sebuah file. Oke, seperti biasanya, untuk memulai kita harus membuat sebuah project baru. Sini kita beri nama Java filter stream. Nah, di sini ya, ini sudah bisa kita tulis perintahnya di sini, bagian sini ya. Sama seperti yang kemarin, bahwa di sini kita mencoba untuk berkomunikasi ya, baik itu dengan konsul maupun tadi file ya. Berarti kita harus pakai yang namanya try. Nah, itu. Nah, kita coba sekarang kasus yang pertama dulu, yaitu kita membaca dari konsul ya, inputan kemudian nanti ditampilkan. Filter stream itu basicnya yaitu buffer ya. Nah, berarti di sini kita harus menggunakan buffer dulu ya. Buffer.
reader karena kita mau membaca ya, buffer reader. Nah, di sini kita beri nama BR sama dengan new buffer reader. Nah, di sini dari mana? Dari inputan. Berarti new input stream reader. Nah, asalnya dari mana? Dari inputan konsol, berarti system.in. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti apapun yang kita tulis di konsol gitu ya, kemudian di enter. Nah, hasilnya nanti itu akan masuk ke dalam tampungan dulu, namanya BR, buffer. Nah, setelah itu baru kita proses ya. Kalau mau dicetak ya berarti langsung dicetak saja. Berarti kalau ini kita beri label ya, biar nanti tahu bahwa ada inputan stream system out print, masukkan kalimat. Nah, ini. Kemudian kalau sudah, baru nanti kita cetak hasilnya. Berarti bagaimana? Sini ya. System output print dan inputan Anda adalah. Nah, di sini kita bisa gabung dengan yang tadi itu ya. br.readline. Nah, jadi di sini sangat terlihat perbedaannya dengan stream ya. Kalau stream itu kita harus membacanya per byte ya. Akhirnya kemarin muncul yang namanya while. Nah, di sini nanti kita bisa membacanya itu per line ya, yang dimasukkan ke buffer, kemudian dari buffer itu nanti kita proses. Nah, ini kita coba ya perintah yang sederhana ini. Klik kanan, run file. Nah, ini ada masukkan kalimat. Misalkan di sini saya tulis Lukman Afandi gitu ya. Saya enter. Nah, nanti akan muncul inputan Anda adalah Lukman Afandi. Jadi langsung diterima. Lebih mudah kan daripada yang kemarin ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ya kita membacanya dari file? Ya berarti kita bisa mengubahnya di sebelah sini. Di sebelah sini. Ini bukan dari sistem in, tetapi kita bacanya langsung dari file seperti itu. Berarti di sini ya kita tambahkan ya yang namanya file reader. File reader merupakan subclass dari input stream. File input stream ya. Nah, di sini file reader. Misalkan di sini saya beri nama F sama dengan new file reader. Filenya di mana? Kemarin dalam pertemuan kemarin saya punya file di sini. home/lukman/desktop/coba.txt ini ya. Kemudian ini saya titik koma. Nah, di sini bacanya dari file reader tersebut, berarti bukan pakai yang ini. Nah, gitu. Jadi dari file reader, kemudian nanti di sini gitu ya. Nah, kemudian nanti dia akan ini tidak perlu ya, karena kan enggak karena nggak ada inputan ya. Jadi langsung inputannya dari file, kemudian baru kita keluarkan. Kita coba, klik kanan, run file. Nah, ini munculnya sudah ada hasilnya ya. Di sini sudah ada hasilnya, tetapi dia masih baris yang pertama saja. Bagaimana caranya kalau yang baris-baris berikutnya juga dibaca ya? Berarti kita harus mengulang perintah yang ada di sini ya. Bisa menggunakan do while, bisa menggunakan while. Saya coba pakai cara yang beda biar Anda pengetahuannya lebih bertambah gitu ya. Ini saya pakai do. Nah, gitu. Nah, di sini pakai while ya. While di sini yang penting ulang sampai terakhir gitu ya. Do while tadi di sini ini ya.
Ini kita harus pindah dulu, dimasukkan ke variabel aja. String misalkan data sama dengan br.readline. Nah, jadi dari pembacaan file tadi satu baris kemudian dimasukkan ke dalam variabel string yang namanya data. Nah, kita ulang tuh. Ya, ini berarti ini enggak pakai ya. Nah, diulang sampai terakhir. Oke. Setelah diterima di data, nah sistem out print-nya ada di sini ya. Println ini dari data. Nah, ini akan prosesnya akan mengulang terus itu ya. Sini kita pakai seperti ini. Oke, ini deklarasinya akan berulang-ulang kalau di sini. Ini saya pindah dulu ya, string data. Nah, gini ya. Kemudian di sini string data equal. Nah, misalkan di sini saya kasih oke saja biar nggak ketemu nanti ya. Dia akan mengulang terus sampai habis. Nah, ini kalau dijalankan klik kanan run file. Nah, di sini ya. Jadi Lukman Afani Gandeng rumahnya di Malang 0. Nah, ini kemarin karena saya ada enternya ya, ada enternya. Ini akan dikeluarkan semua. Jadi sangat mudah ya daripada stream. Seperti itu. Jadi prosesnya bagaimana? Satu line gitu ya, dibaca, dimasukkan ke dalam buffer, baru kita bacanya itu dari buffernya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan gini ya, kita itu melakukan inputan dari konsol gitu ya, tetapi nanti prosesnya akan berulang-ulang dan sampai ketemu sebuah kata dia akan berhenti. Ya, berarti di sini kita matikan dulu ya. Di sini ini dimatikan dulu, berarti kita harus kembalikan lagi di sini menggunakan apa? Input stream reader ya. Jadi di sini new input stream reader dari inputan gitu ya. Kemudian system.in. Nah, di sini kita bisa ulang-ulang nanti ya, proses masukannya ini bisa diulang-ulang. Nah, kalau seperti itu berarti di sini datanya kita nyalakan ya, kemudian data ini nanti membacanya dari BR ya, kemudian nanti ini kita beri label lagi masukan Anda adalah gini dari data gitu ya. Nah, di sini tinggal kasih apa ya, nanti pembatasnya. Misalkan di sini saya beri N. Nah, gini. Jadi waktu kita ngetik N, dia akan keluar. Di sini ya, ini harus pakai equal ya. Kalau pakai sama dengan nanti hasilnya akan beda. Saya coba ya. Jadi di sini saya running dulu. Klik kanan, run file. Nah, itu masukkan kalimat gitu ya. Hehehe, enter. Nah, dia akan ada lagi. Masukkan lagi. Oke. Nah, gini dia akan ada lagi. Nah, seperti ini dia akan berhenti jika kita nulis yang namanya END, enter. Nah, ini akan berhenti. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan di sini kita pakai tanda seperti ini ya. Data tidak sama dengan END misalkan ini. Secara algoritma benar ya, tetapi ini tidak bisa dipakai di dalam Java karena Java itu memang unik gitu ya, khususnya untuk pengolahan string. Kalau pengolahan string dia tidak bisa pakai sama dengan, tapi harus menggunakan perintah equal kayak tadi itu. Saya coba ya. Di sini saya klik kanan run file. Nah, ini masukkan kalimat masukkan Anda Lukman misalkan itu. Nah, ini coba saya ketikkan END, enter.
Nah, dia masih tetap jalan. Jadi walaupun di sini diketik END ya, tapi dia tidak akan ketemu. Padahal algoritmanya sudah seperti ini. Nah, itu. Nah, ini bagaimana nyetopnya? Sini ya. Ini diklik, kemudian di sini ada proses hilang. Nah, ini kita paksakan untuk berhenti. Nah, seperti itu. Jadi untuk deteksi atau pengolahan string di dalam Java ya, Anda harus menggunakan yang namanya equal ya. Jadi tidak sama dengan data dot equal. Nah, gini caranya ya. END. Nah, ini baru jalan seperti tadi. Oke, ini contoh untuk membaca file dan membaca inputan dari konsol. Nah, bagaimana caranya kalau kita membuat sebuah perintah di sebuah project yang dia akan menulis ke sebuah file ya, seperti stream seperti output stream kemarin. Nah, caranya seperti ini, akan lebih mudah sekali ya. Jadi kita buat Java saja di sini, klik kanan, new Java main class gitu ya. Saya beri nama new tulis. Nah, gini. Karena kita nyoba menulis berarti di sini harus ada yang namanya try. Nah, kita mau ngapain? Ya, kita mau menulis kemana ini? Mau menulis ke file. Berarti kita menggunakan file ya. File writer. Nah, ini. F sama dengan new file writer. Nah, filenya kita tulis di sini. Jadi tidak perlu dibuat dulu ya. Jadi saya letakkan di /home /lukman /desktop / misalkan di sini saya beri nama coba-coba. Nah, gitu, coba-coba ya .txt. Oke. Ini kita sudah pesan ya. Ini loh ada file coba-coba.txt. Ceritanya seperti itu. Nah, kemudian file ini nanti kita akan sambungkan dengan filter output stream. Gitu ya. Diingat, filter output stream dia menggunakan basisnya buffer. Berarti di sini ya, saya harus pesan dulu buffernya. Buffer reader writer ya. Kemudian BW sama dengan new buffer writer. Nah, ini kemana outnya ya, ke F. Kemudian baru kita tuliskan ke sana datanya ya. BW dot write string. Nah, ini ya, misalkan ayo sarapan ini ya. Nah, kemudian jangan lupa seperti biasanya ini harus diapakan, bw.br ya, bw.close. Sebelum close di sini benar-benar disimpan ya, bw.flush. Nah, ini ada. Kemudian bw.close. Nah, jadi perintahnya lebih simpel. Ini saya coba klik kanan, run file, sukses. Kita lihat ya, kita lihat apakah di desktop ada hasilnya. Nah, di sini kita lihat di desktop. Di sini ada nggak file coba-coba? Oh, ini ada ya. Nah, ini saya buka. Nah, ini hasilnya. Di sini sudah kelihatan bahwa di coba-coba.txt ini ada ayo sarapan. Oke teman-teman, seperti itulah filter stream yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, baik membaca maupun mengirimkan informasi atau data. Nah, dari sini saya harapannya Anda bisa mengubah project atau tugas yang kemarin Anda kerjakan yang masih menggunakan perintah stream. Silakan Anda buat kembali ya,
membuat notepad sederhana, ada inputan, kemudian dia bisa save atau mungkin ada file kemudian bisa dibaca kembali, tapi menggunakan perintah filter stream yang baru saja kita pelajari. Semoga kita bisa bertemu kembali di kelas online dan ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.